الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وإخوانه Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimat Masjid Fatimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat bermujalasah di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, karena masjid tentu merupakan rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan wa annal masajida lillah, dan bahwasanya masjid-masjid tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan majlis yang kita laksanakan pada kesempatan ini mudah-mudahan merupakan majlis yang diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan termasuk riyadhil jannah, ya, taman dari taman-taman syurga. Karena Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Wahai para sahabatku, apabila kalian melintasi kebun-kebun syurga, farta'u, mampir di dalamnya, petik buah yang banyak, ambil ilmu dan manfaat di dalamnya. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa yang kau maksud riyadul jannah, taman-taman syurga ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, hilaqud dzikr, yaitu halaqah-halaqah dzikir, majlis-majlis ta'lim yang di dalamnya tentu qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, qala ulama. Nah, dan kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kita berbagai macam nikmat, ya, rizki yang insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini. Apa itu rizki dan macam-macam rizki? Maka Allah telah memberikan kita rizki, diantaranya rizki berupa nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Karena Nabi mengabarkan bahwasanya dua nikmat ini seringkali dilupakan, dilalaikan, jarang disyukuri oleh manusia. Sebagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang seringkali dilalaikan, dilupakan, jarang mampu untuk disyukuri oleh manusia, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Sehat iya, tapi begitu diajak kajian, nanti dulu. Luang dia, ada waktunya, tapi diajak ngaji, nanti aja dulu. Kadang-kadang digunakan kesehatannya, kesempatannya untuk hal-hal, ya, yang kadang-kadang dia traveling, dia jalan-jalan dan seterusnya. Boleh jalan-jalan, mampir ke taman, ya, mampir ke Rawagede atau mampir ke apalagi Cisarua atau mana pantai dan seterusnya. Tapi jangan lupa perbanyak juga mampir di taman-taman syurga, kebun-kebun syurga. Jamaah kaum muslimin dan muslimah hafizani wa hafizakumullah taala jami'an. Pembahasan atau tema kita pada malam hari ini adalah tentang rizki dan macam-macamnya. Tentang rizki dan macam-macamnya. Ketahuilah bahwasanya rizki merupakan sesuatu yang semua kita mendambakannya. Semua orang, semua manusia menginginkan yang namanya rizki. Selalu kadang-kadang dia berdoa, ya Allah anugerahkan, berikan kami rizki. Maka butuh untuk kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan rizki. Ya, ar-rizqu kalau bahasa Arabnya. Kalau kita mungkin di Indonesia mengatakan rejeki, ya, rejeki, rejeki. Ar-rizqu, rizki yaitu kullu ma an'ama Allahu ala ibadihi
min ni'amin sawa'un madiyatun aw ma'nawiyatun. Yang dimaksud dengan rizki adalah segala sesuatu yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang dianugerahkan, yang diberikan nikmat oleh Allah kepada hamba-hambanya, segala sesuatu yang Allah berikan nikmat atas hamba-hambanya, min ni'amin, dari berbagai macam nikmat-nikmat, baik berbentuk materi maupun non materi atau sesuatu yang maknawi, baik kenikmatan yang berupa zahir materi seperti uang, harta benda, rumah dan seterusnya, atau ma'nawiyah, atau nikmat yang berbentuk maknawi, kalmali, contohnya seperti harta benda, ini juga rezeki. Wazauji, contohnya seperti suami, ya, istri, ini juga rezeki. Wal waladi, atau contohnya seperti anak, ya, yang soleh soleha, ini juga rezeki. Wal ahli, dan juga keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ini juga rezeki. Wasihhati, atau berbentuk kesehatan, ini juga rezeki. Wal hubbi, adanya rasa cinta kasih sayang, ini juga rizki. Wal qabuli, adanya masih menerima ayat-ayat dan syariat agama Islam, ini juga rizki, dan yang lainnya. Nah, ini yang dimaksud dengan rizki, segala sesuatu yang Allah berikan nikmat kepada hamba-hambanya, baik berupa nikmat madiyah secara materi zahir maupun ma'nawiyah secara ma'nawi yang tidak nampak mungkin tetapi bisa dirasakan. Maka segala sesuatu yang Allah anugerahkan kepada hamba itu dinamakan dengan rizki. Wajib bagi tiap-tiap hamba tersebut untuk mensyukurinya dan menjaga rizki tersebut dan bersyukur. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin, ada 3 macam, ada 3 cara di dalam bersyukur. Yang pertama, asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hati. Gimana caranya Ustaz bersyukur dengan hati? Maksudnya adalah yakini bahwa rizki itu dari Allah, cintai rizki tersebut, dan ridho atas rizki yang diberikan oleh Allah. Ini namanya bersyukur dengan hati. Contoh bapak-bapak, maka pertama syukuri dengan hati. Gimana caranya? Yakin bahwa istri ini rizki yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jodoh yang terbaik buat kita, dan cintai rizki tersebut. Jangan selesai menikah KDRT, jangan selesai menikah dijelek-jelekkan istri, iya, ditelantarkan, tidak dikasih nafkah. Ada nafkah zahir, ada nafkah batin, dua-duanya. Jangan cuma nafkah zahir, ya, sebulan 10 juta, tapi nafkah batin jarang karena sering keluar kota dan seterusnya dan seterusnya. Harus diberikan nafkah zahir dan nafkah batin, ya, dan ridho dengan rizki tersebut, ya, meskipun istri antum mungkin agak hitam sweet 17, ya nggak masalah, ridho, ya. Atau ya anaknya diberikan ya standar, tidak cerdas, tidak pula bahlul, tapi standar, ridho. Anaknya agak sedikit nakal, kalau di masjid dia ribut dan seterusnya, atau kalau berteman suka ini, ridhoi dan sabar. Harus ridho atas apa yang Allah berikan, karena itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu ciri-cirinya, kata Ali bin Abi Thalib, ya, ada 4 ciri-ciri orang yang bertakwa. Menurut Ali bin Abi Thalib ada 4. Pertama, al-khawfu minal jalil. Orang yang bertakwa itu biasanya takut kepada Allah, ya, takut atas, ya, siksa dan azab Allah. Yang kedua, wal amalu bitanzil, berusaha mengamalkan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran dan Sunnah.
Ini ciri orang yang bertakwa, berusaha mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, warridho bil qalil. Dalam riwayat yang lain, wal qana'atu bil qalil. Ciri orang yang bertakwa yang ketiga adalah dia ridho meskipun omsetnya diberikan cuma sedikit, ridho meskipun istri diberikan cuma satu. Ya gimana lagi satu? Ya mau 4 tapi Allah targetkan 1, ridho, nggak boleh ngomel-ngomel ya. Kok si itu ustadz itu ya 4 kok saya masih 1 ya Allah, ridho ya. 1 aja apa luar biasa beratnya amanahnya ya, luar biasa. Dan yang keempat, wal isti'dadu liyaumir rahil. Orang yang bertakwa yaitu ciri-cirinya selalu mempersiapkan bekal-bekal untuk nanti menuju hari akhirat menghadap Allah. Maka ini ciri-ciri orang yang bertakwa, ridho terhadap rizki yang diberikan oleh Allah meskipun sedikit. Maka para istri nggak mungkin umpamanya suami terus menerus mengasih 5 juta per bulan. Kadang-kadang mungkin omsetnya turun 1 juta sebulan, dia mau perawatan nggak bisa karena sudah habis buat beli kangkung, beli telur, beli apa dan seterusnya. Maka ridho, karena itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, kemudian yang kedua kata Ibnu Qayyim, bersyukur dengan lisan, seraya sering-sering mengucapkan alhamdulillah. Nabi kita yang mulia kalau mendapatkan nikmat beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau beliau mendapatkan hal yang biasa-biasa saja, ya maka tetap beliau bersyukur, beliau memuji Allah, alhamdulillahi ala kulli hal. Maka ini biasakan ya, ketika kita mendapatkan nikmat maka kita contoh Nabi kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, contohnya anak bapak ranking 1, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Anak bapak ranking 32 dari 30 siswa, alhamdulillahi ala kulli hal. Ya gimana lagi? Ya, ranking 32 dari 32 santri tetap memuji Allah, alhamdulillahi ala kulli hal. Mungkin ada hikmahnya, siapa tahu dengan begitu dia termotivasi untuk minimal dia belajar dan seterusnya. Yang ketiga yaitu bersyukur dengan perbuatan, bersyukur dengan seluruh anggota badan, yaitu perbuatan. Ya, perbuatan di sini maksudnya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Contohnya bapak-bapak dari rumah datang ke masjid ini untuk sholat maghrib berjamaah. Ini namanya ketaatan, bersyukur dengan seluruh anggota badan. Tapi ingat, syaratnya adalah lillahi ta'ala, dalam rangka ketaatan kepada Allah. Karena banyak orang bersyukur dengan perbuatan, dia infak 100 juta tapi bukan ketaatan kepada Allah, niatnya riya, kadang-kadang sum'ah. Ya, dia sering datang ke masjid ternyata bukan ketaatan tapi dalam rangka hanya sekedar riya, sum'ah dan seterusnya, wal iyad billah. Berarti belum disebut dengan abdan syakura. Kalau ingin menjadi abdan syakura, maka laksanakan 3 rukun tadi, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan jangan lupa bersyukur dengan perbuatan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali, yaitu masalah rizki. Rizki itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang memberikan kita rizki dan harus kita syukuri. Allah SWT berfirman, qul man yarzuqukum minas samawati wal ard qulillah. Ya, surah Saba ayat 24. Katakanlah, siapakah yang memberikan kalian rizki dari langit dan bumi? Katakanlah, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya, surah Al-Baqarah ayat 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang thayyib, dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian, dan syukurilah, ya, bersyukurlah kepada Allah jika kalian betul-betul hanya beribadah kepadanya. Maka jangan lupa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua rizki ini hakikatnya adalah bersumber atau anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma wasilahnya kadang-kadang ada wasilah dari lembaga, ada wasilah dari berjualan, wasilah dan seterusnya yang akan kita bahas nanti insyaallah. Jamaah kaum muslimin dan muslimah hafizani wa hafizakumullah ta'ala jami'an. Dan ketahuilah bahwasanya kata-kata rizqi, ya, kata-kata rizq, ya, itu termaktub disebutkan di dalam Al-Quran sampai 123 kali oleh Allah. Ya, rizki, ya, kata-kata rizki sampai disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 123 kali di dalam Al-Quran. Ada yang berbentuk fi'il madhi sebanyak 37 kali. Fi'il madhi itu past tense, ya. Bahasa Inggrisnya past tense. Fi'il madhi berbentuk fi'il madhi sebanyak 37 kali. Yang berbentuk fi'il mudhari, ya, present tense, simple present tense sebanyak 19 kali. Ya, yang berbentuk fi'il mudhari. Kemudian yang berbentuk fi'il amr, ya, yang berbentuk fi'il amr future atau kata perintah sebanyak 5 kali. Dan yang berbentuk isim fa'il subjek sebanyak 6 kali. Dan yang berbentuk sighah mubalaghah, ya, bentuk yang melampaui, yang banyak, yang mendalam, ini sighah mubalaghah sebanyak 1 kali. Dan yang berbentuk isim kata benda sebanyak 55 kali. Jadi kata-kata rizki dalam Al-Quran disebutkan sampai 123 kali. Ini saking pentingnya yang namanya rizki yang harus kita pahami. Jangan sampai dipahami rizki hanya sebatas cuan, ya, hanya sebatas uang saja. Tidak, banyak sekali rizki, macamnya sangat banyak. Maka wajib kita syukuri. Kemudian rizki, kata Ali bin Abi Thalib, ada 2 macam. Rizki menurut Ali bin Abi Thalib ada 2 macam. Ya, beliau mengatakan ar-rizqu naw'ani. Rizki itu ada 2 macam. Rizqun yatlubuka wa rizqun tatlubuhu. Pertama kata beliau, rizki itu yang mencarimu. Yang kedua, kamu yang mencari rizki. Jadi ada 2 modelnya. Ada rizki yang mendatangi kita, mencari kita. Ada juga kita yang mencari rizki. Rizki mencarimu, gimana maksudnya? Nanti kita jelaskan. Kamu mencari rizki, pasti semua sudah paham, ya. Kita bekerja, berdagang, berusaha, ya, kita yang mencarinya. Tapi apa maksudnya rizki mencarimu? Ini maksudnya contohnya seperti harta waris. Tanpa antum cari, begitu orang tua meninggal, otomatis, ya, otomatis, ya, pasti dapat. Dan orang yang mendapatkan waris 6 ini pasti dapat. Bagaimanapun kondisinya pasti dapat yang 6 ini. Maka setiap berbicara masalah waris, tanya dulu 6 orang ini, masih hidup nggak ini, baru bagi. Siapa yang 6 itu? Ayah, ya, pasti dapat. Ibu, suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, pasti dapat. Gimana pun kondisinya, bagaimanapun kondisinya pasti dapat, pasti dapat. Kakek dapat, tapi kalau ada ayah terhalang.
Cucu dapat, tapi kalau ada anak laki-laki terhalang, nggak dapat. Paman, bibi dapat, tapi kalau ada anak kita nggak bisa, dia terhalang. Maka 6 orang ini pasti dapat otomatis. Ustadz, mau dibagi setelah meninggal? Boleh. Mau dibagi seminggu setelah meninggal? Boleh. Ya, dianjurkan segera dibagi, karena khawatir belum dibagi yang ini meninggal lagi, ribet lagi baginya, ditunda lagi, meninggal lagi, meninggal susah baginya. Ya, maka segera dibagi, oret-oret saja di kertas, di papan tulis. Mau dijual atau enggak itu perkara belakangan, yang penting masing-masing sudah mengetahui, oh sekian rizkinya. Udah, yang penting itu aja, yang penting ada oret-oretannya, udah, ya udah. Kapanpun mau dijual terserah. Jadi jangan ditunda-tunda karena khawatir apa ini. Itu yang dimaksud dengan rizki yang mencarimu. فَأَمَّا الَّذِي يَطْلُبُكَ فَسَوْفَ يَأْتِيكَ وَلَوْ عَلَى ضَعْفِكَ. Adapun rizki yang mencarimu, pasti rizki itu datang kepadamu meskipun kamu dalam kondisi lemah, pasti datang. Ya, contohnya Ustaz Ibrahim, ya, lahiran istrinya, ya, baru 1 hari anak itu lahir. Baru 1 hari anak itu lahir, meninggal ayahnya, tetap dapat anak tersebut meskipun 1 hari lahir, meskipun 5 detik begitu dia lahir langsung dapat. Sebagian ulama mengatakan meskipun dalam kandungan, tapi kalau sudah ditiupkan ruhnya tetap dihitung dia hidup, ya, dia hidup. Nah, jadi meskipun dalam kondisi lemah maka tetap dapat. Istri gimana Ustaz kalau diceraikan? Kalau istri diceraikan tapi iddahnya masih berlaku, masa iddahnya masih jalan, begitu suami yang menceraikan ini meninggal, tetap dapat. Kalau ada anak 1/8, kalau tidak ada 1/4. Tapi kalau iddahnya sudah habis, sudah 3 bulan lebih, suaminya meninggal, nggak bisa menuntut hak waris. Paling hanya anaknya yang dapat, dia tidak, karena sudah iddahnya sudah habis. Kemudian beliau mengatakan, wa ammal ladzi tatlubuhu fala ya'tika illa bisa'yika. Sedangkan rizki yang kamu cari tidak akan datang kecuali kamu betul-betul berusaha. Wa huwa aidan min rizkika. Dan usahamu itu tersebut itu juga termasuk dari rizkimu. Jadi kita dianjurkan untuk berusaha, bekerja agar rizki yang kita cari kita dapatkan. Nah, bahwasanya rizki sudah ditentukan oleh Allah, ya, inna ahadukum yajma'u fi batni ummihi ya 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, dan seterusnya, ya, 40 hari jadi segumpal air mani, 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging, baru ditiupkan ruh, baru perintahkan malaikat mencatat 4 perkara. Bikasbi rizkihi, catat rizkinya berapa, wa ajalihi, catat ajalnya nanti umurnya berapa, wa amalihi, dan catat amalannya nanti bagaimana, wa syaqiyun am sa'idun, apakah dia termasuk orang yang sengsara ataukah orang yang berbahagia. Memang sudah dicatat, tetapi ingat, rizki termasuk takdir yang bisa berubah. Rizki termasuk takdir yang bisa berubah. Nggak boleh antum bilang, kan sudah dicatat waktu saya dalam kandungan, buat apa usaha, Allah sudah mencatatnya. Tidak bisa begitu, karena wa qul i'malu, ya, dianjurkan bagi kita untuk beramal, untuk bekerja. I'malu ala Daud syukra, bekerjalah, beraktivitaslah wahai keluarga Daud sebagai tanda syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting berusaha, tidak boleh bermalas-malasan. Ya, ada kisah orang sufi, ya, tasawuf sufi, yang mana dia tidak mau bekerja karena dia merasa dunia, ngapain dunia, akhirat, zikir, Allah dan seterusnya. Suatu hari dia di masjid zikir terus, dinasehati oleh para ustaz, kerja akhi, kan kamu punya istri, punya kerja, jangan Allah zikir, huwa dan sudah, nggak mau kerja, nggak mau mikirin dunia.
Ya nggak mau. Ya, kalau rezeki datang pasti datang. Allah, 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 Allah. Nggak mau kerja. Tiba-tiba datang orang membawa bekal, membawa makanan, kue. Dan kebetulan Sufi ini dia zikirnya di balik tabir. Jadi nggak kelihatan kalau orang buka pintu masjid, dia nggak kelihatan. Ya datanglah orang bawa kue ini. Ya saya padahal bawa kue banyak. Ternyata orang di masjid nggak ada. Kalau begitu saya bawa pulang lagi kue ini. Baru dia bilang, baru dia berdehem. Oh ternyata ada orang toh. Baru dikasih dia. Akhirnya dinasihati oleh Ustaz, tuh kan kamu sekedar usaha saja dapat rizki, dapat kue. Gimana kalau kamu betul-betul bekerja? Sebatas dia dapat kue, ini usahanya, usaha. Coba kalau dia enggak nah, jadi jangan salah ini ya. Silahkan kita mencari akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa ada bagian, ya bagianmu di dunia, ada hak istri, hak anak dan seterusnya, maka bekerja, ya berusaha. Nah ini model rizki menurut Ali bin Abi Thalib. Jadi ada rizki yang mencari kita dan ada kita yang mencari rizki tersebut. Kemudian poin berikutnya adalah bahwa ketahuilah rizki itu dari langit dan dari bumi. Di langit banyak rizki Allah, begitu pula di bumi ada daratan, lautan dan seterusnya, banyak rizki Allah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya surah Yunus ayat 31, "Qul man yarzuqukum minas samai wal ard." Katakanlah, siapakah yang memberikan kalian rizki dari langit dan dari bumi. Allah juga berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 22, "Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun." Dan di langit ya terdapat rizki kalian, wa ma tu'adun, dan apa-apa yang dijanjikan untuk kalian. Allah juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 10, "Wa laqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish." Dan kami telah jadikan kamu tinggal di bumi dan kami jadikan untukmu ma'isyah, ada makanan, ada minuman, rizki dan seterusnya. Maka rizki itu ada yang di langit, ada juga di bumi. Kemudian selanjutnya jenis-jenis rizki, agar kita tidak memahami rizki hanya sebatas harta. Banyak jenis-jenis rizki. Yang pertama, rizqul iman, rizki yang berbentuk keimanan. Ini juga rizki, ya, karena banyak orang tidak diberikan keimanan, ya, masih ragu dengan agama Islam. Ya, ada juga yang muslim tapi murtad, wal iyadzubillah. Maka ini rizki yang paling agung, yaitu rizqul iman, diberikan anugerah berupa iman. Maka harus kita jaga keimanan, keyakinan. Apa itu iman? Ya, tasdiqun fil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman yaitu keyakinan di dalam hati, membenarkan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan seraya diaplikasikan dengan seluruh anggota badan. Iman itu bertambah kalau kita taat kepada Allah, dan iman itu akan berkurang kalau kita mentaati dan mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi kita semua alhamdulillah diberikan rizki berupa rizki keimanan. Ini rizki yang sangat-sangat agung. Yang kedua, rizqus thawab, rizki berupa pahala. Pahala itu termasuk rizki, harus kita syukuri, ya, harus kita syukuri. Pahala salat berjamaah, pahala salat sunnah rawatib, ya, pahala ta'lim, pahala memberikan nafkah, pahala bersedekah, banyak. Itu juga termasuk rizki, ya, berbentuk pahala. Wa rizqul ilmi, rizki berbentuk ilmu, itu juga rizki, anugerah dari Allah, harus kita syukuri. Kan ada orang kadang-kadang tidak diberikan ilmu, ada yang diberikan ilmu, masya Allah. Maka ini juga rizki, rizki berbentuk ilmu, harus kita syukuri. Kemudian rizqu as-sihhah
wal afiyah. Rizki berupa kesehatan dan keafiatan, itu juga rizki. Ya, karena banyak orang kaya raya tapi tiap pekan cuci darah, ya, harus sekian 100 juta sekali cuci darah, 50 juta. Antum atau kita yang biasa-biasanya sederhana, ya, lauknya kangkung, itu kadang telur, ya, ceplok, itu saya cukup. Tapi alhamdulillah ada rizki yang luar biasa, sehat dan afiyah. Apa bedanya? Sehat itu jasadnya, afiyah biasanya pikiran dan hatinya, afiyah. Ya, afiyah. Maka syukuri, jangan gampang mengeluh, ya, dan jangan gampang mengekspos, berkeluh kesah. Kalau ditimpa sakit jangan terlalu gampang diekspos, ya. Baru umpamanya dia pilek sedikit, waduh sial saya pilek hari ini, ya. Baru kopinya tumpah dikit, waduh di share di Facebook, waduh sial kopi saya tumpah hari ini. Ya, terlalu gampang berkeluh kesah, nggak boleh. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, suatu hari beliau sedang berjalan, tiba-tiba ada yang bertanya kepada beliau, kaifa haluk ya imam, ya imam, kaifa haluk, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, gimana kabarmu hari ini? Beliau menjawab, alhamdulillah ana bisihhatin wa afiyah. Alhamdulillah hari ini saya sehat wal afiyah. Orang tersebut nanya lagi, dia mengatakan, bukankah semalam kamu meriang, menggigil, ya? Bukankah semalam kamu meriang dan menggigil? Maka Imam Ahmad marah. Beliau mengatakan, ya akhi, kan tadi saya sudah jawab, hari ini alhamdulillah saya sehat walafiat. Kenapa kamu menggiring saya kepada hal-hal yang seolah-olah saya menceritakannya dan saya tidak ridho kepada Allah? Betul, tadi malam memang saya menggigil, meriang, tapi alhamdulillah sekarang saya sehat. Ngapain saya ceritakan yang tadi malam lagi, seolah-olah saya tidak ridho dengan penyakit yang tadi malam? Maka cukup dengan jawaban saya tadi, alhamdulillah saya sehat walafiat. Jangan tarik saya lagi kepada hal-hal untuk menceritakan seolah-olah tidak ridho dengan musibah yang diberikan oleh Allah. Ya, kecuali dokter yang nanya silahkan. Tapi kalau nggak ada apa, nggak ada ini, tiba-tiba cerita, waduh sial saya semalam menggigil, waduh sial semalam istri saya begini, jangan diceritakan. Ya, cukup antum dan Allah yang tahu, sabar, ridho, ikhlas. Seorang ulama salaf yang akidah sangat dhahabat aini arba'ina sanatan ma dzakartuha li ahadin. Seorang ulama pernah mengatakan, mataku sebelah tidak melihat, rabun selama 40 tahun dan aku tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Gak ada yang tahu kalau mataku sebelah ini sebenarnya rabun, tapi aku bersabar, aku berusaha menyembunyikannya untuk menjaga keridhaan, ya, kesabaran, keikhlasan kepada Allah. Maka kalau kita ditimpa musibah jangan terlalu mudah, ya, menggerutu, apalagi langsung di share, ya, aduh sial ini, sial motor saya ini dan seterusnya. Sabar, ya, sabar. Kemudian rizqul mal, rizki berbentuk harta benda, ya, ada uang, ya, pakaian, kendaraan, ya, dan seterusnya. Nah, rizki berupa harta benda. Kemudian ada juga rizki berupa az-zaujah as-salihah, rizki yang berbentuk istri yang salihah. Ini juga rizki yang wajib kita syukuri, ya, atau yang istri wajib mensyukuri suami yang diberikan suami yang soleh, taat, rajin beribadah, syukuri, itu juga rizki. Itu merupakan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian rizku ad-dzurriyyah as-salihah, rizki berbentuk keturunan keluarga yang soleh dan solehah. Ini juga berbentuk rizki. Ini berupa rizki, ya, keturunan keluarga yang soleh dan solehah. Ini termasuk rizki. Rizku mahabbatin nasilak,
Rizki, kecintaan orang-orang kepadamu, ini juga merupakan rizki, ya. Orang-orang alhamdulillah banyak yang suka kepadanya, banyak yang cinta, ya, senang kepadanya, ini juga merupakan rizki. Dan masih banyak macam-macam, ya, rizki yang lainnya, ya, macam-macam rizki yang lainnya. Jadi intinya adalah rizki bukan hanya harta benda, tapi keimanan, kesehatan, ya, kenyamanan, ketentraman, ya, itu juga merupakan rizki. Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sembahlah Rabb, ya, yang memiliki bait ini, Ka'bah ini, yang mana Allah telah memberikan kamu makanan supaya tidak lapar dan memberikan keamanan, kenyamanan, tidak ada bombardir, tidak ada peluru nyasar dan seterusnya, aman. Wa amanahum min khauf. Maka ini harus kita syukuri. Gimana cara bersyukur? Falyabudu, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya macam-macam rizki. Kalau tadi jenis-jenis rizki, adapun yang Ali bin Abi Thalib maksudnya model rizki. Nah sekarang macam rizki itu ada 3 macam. Rizki itu ada 3 macam. Pertama, ar-rizqul madmun, rizki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah dijamin. Yang kedua, ar-rizqul maqsum, rizki yang sudah dibagi-bagikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan usaha ikhtiarnya, sudah dibagi-bagikan oleh Allah. Yang hadir pada kesempatan ini pasti beda-beda rizkinya. Ada yang giat gigih bekerja, ada juga yang biasa bekerja, tidak terlalu ini, ada juga yang standar, di bawah standar, tergantung, ya. Ada juga yang tokonya 5, 6, kontrakannya 10 pintu, ada juga yang kontrakannya cuma 1, beda-beda. Rizki yang sudah dibagi-bagi oleh Allah tergantung bagaimana usaha dan ikhtiarnya. Dan yang ketiga, ar-rizqul mau'ud, rizki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang betul-betul bertakwa. Belum. Jadi ini 3 macam rizki. Rizki yang dijamin, rizki yang dibagi-bagikan oleh Allah, dan rizki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, rizki yang dijamin. Dalilnya adalah surah Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata sekalipun di muka bumi ini kecuali Allah sudah jamin rizkinya. Ya, semut Allah sudah jamin rizkinya, cicak Allah sudah jamin rizkinya, makhluk-makhluk yang lain Allah sudah jamin rizkinya, apalagi kita sebagai manusia Allah sudah jamin rizkinya. Jadi jangan khawatir, Allah sudah menjamin rizkinya, ya. Tidak mungkin dia mati dalam kelaparan, apalagi dia sudah bertakwa, maka Allah sudah jamin rizkinya. Allah juga berfirman surah Al-Ankabut ayat 60, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha. Ya, segala apapun binatang melata di muka bumi ini, la tahmilu rizqaha, dia tidaklah membawa rizkinya sendiri, tidak, melainkan Allah yang memberikan ia rizki. Antum lihat burung membawa rizki, ya, bukan hanya dia, tetapi sebenarnya Allah yang memberikan dia rizki. Ya, semua makhluk, ya, binatang-binatang ya di muka bumi ini Allah yang menjamin rizkinya, ya, Allah yang menjamin rizkinya. Kemudian rizki yang maqsum, rizki yang dibagikan, ya, contohnya adalah surah An-Nahl ayat 71, Allah berfirman, wallahu faddala ba'dakum ala ba'd fir rizq, ya, dan Allah lah yang memberikan, ya, kelebihan atau keutamaan sebagian kalian atas sebagian yang lainnya di dalam masalah rizki. Allah, ada yang Allah berikan banyak, ada yang Allah berikan sedikit, tergantung bagaimana Allah membaginya, ya.
Tergantung bagaimana Allah membaginya, ya. Dilihat dari ikhtiarnya, usahanya, perjuangannya, dan seterusnya. Allah juga berfirman, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih, ya, surat Tabarak atau Al-Mulk ayat 15. Allah mengatakan, dialah Allah satu-satunya yang menjadikan bagi kalian di muka bumi ini dzalula, ya, sesuatu yang mudah kita telusuri, mudah kita jelajahi. Maka perintah Allah, famshu fi manakibiha, bertebaranlah, berjalanlah, ya, di setiap penjuru sisi-sisi muka bumi ini. Wa kulu mir rizqih, dan makanlah dari rizki yang diberikan oleh Allah, ya. Jadi segala apapun ini adalah Allah yang memberikan kita rizki, Allah yang membagi-bagikan, ya, kepada kita rizki. Adapun yang ketiga, rizki yang dijanjikan. Maksudnya apa? Kalau orang betul-betul bertakwa, maka Allah janjikan akan diberikan rizki. Contohnya seperti surat Talaq ayat 2-3, Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini janji Allah. Barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, maka kami jadikan baginya solusi, jalan keluar, dan kami berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka, tidak diduga-duga. Ini janji Allah. Ada juga Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Ini janji Allah, jika kalian betul-betul bersyukur, maka pasti kami akan menambahkan nikmat-nikmat kami kepada kalian. Ini juga rizki yang berupa janji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah 3 macam rizki. Jadi ada rizki yang dijamin, ada rizki yang dibagi-bagikan oleh Allah, dan ada rizki yang berbentuk janji, ya, yang dijanjikan oleh Allah. Berarti syaratnya harus kita kerjakan dulu, ya, harus kita lakukan dulu, maka baru nanti Allah memberikan kita janji, ya, tersebut, yaitu berupa rizki. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin dan muslimah, arsyadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan sedikit lagi, yaitu sebab-sebab dilapangkannya rizki. Karena kita semua tentu kepingin untuk diberkahi dan dilapangkan rizkinya. Ada beberapa sebab-sebab agar Allah melapangkan rizki kita. Yang pertama, taqwallahi ta'ala. Sebab yang pertama adalah, ya, jangan lupa untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab agar Allah memberikan, melapangkan rizki kita. Allah berfirman, ya, surat Talaq yang sudah kita bacakan tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan baginya, Allah jadikan baginya solusi, ya, jalan keluar, dan Allah akan memberikan baginya rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Jadi banyak rizkinya dari arah yang tidak ia sangka-sangka, dengan sebab dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apa itu takwa? Ya, tentu para ulama sudah mendefinisikannya, ya, sebagaimana Talaq bin Habib pernah mendefinisikan takwa. Beliau mengatakan takwa yaitu, ya, an ta'mala, ya, bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah tarju, ya, thawaballah, takhafu iqaballah. Takwa yaitu engkau melakukan suatu ketaatan, ya, engkau mengamalkan sesuatu amalan dalam rangka mentaati Allah sesuai dengan cahaya petunjuk dari Allah, dan seraya engkau mengharapkan pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat, berbuat maksiat kepada Allah sesuai dengan syariat petunjuk dari Allah, dan seraya takut dari azab Allah. Kemudian Allah juga berfirman, ya, dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun.
seandainya sekiranya penduduk negeri tersebut, penduduk ya masyarakat ya suatu kampung, suatu wilayah tersebut benar-benar beriman dan bertakwa, maka janji Allah, kami pasti akan bukakan bagi mereka keberkahan-keberkahan yang banyak, baik dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi sayangnya kadang-kadang suatu masyarakat itu mendustakan, tidak percaya dengan iman dan takwa, tidak mau beriman dan bertakwa, mendustakan. Maka kami azab mereka, ya kami timpakan ya mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan sesuai dengan perbuatan mereka. Maka sebab yang pertama agar Allah luaskan rezeki kita adalah terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, kathratul istighfar, memperbanyak beristighfar, karena ini dapat melapangkan ya rizki kita. Perbanyak istighfar ya, bagi yang omsetnya turun, perbanyak aja istighfar ya, sambil naik motor, sambil di toko astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, atau ketika zikir pagi nama astagfirullah wa atubu ilaih ya. Sudah 2 tahun menikah belum punya anak, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Sudah setahun ta'lim belum paham-paham, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Ketika ujian ternyata nomor 9 dia susah nggak bisa jawab, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Perbanyak istighfar ya, perbanyak istighfar. Allah SWT berfirman dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12 ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka aku katakan beristighfarlah kalian ya, mintalah ampunan kepada Rabb kalian, karena dialah sesungguhnya Allah Maha Pengampun ya. Kemudian kalau orang memperbanyak istighfar, apa natijahnya? Apa yang ia dapatkan? Yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan kirimkan, turunkan ya hujan yang turun nanti, yang dengan hujan tersebut akan menumbuhkan banyak pepohonan sehingga banyak rizki, anugerah, karunia. Wa yumdidukum bi amwal, dan dengan memperbanyak istighfar Allah akan memberikan harta benda yang banyak. Wa banin, dan Allah berikan anak-anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah juga akan jadikan bagi kalian kebun-kebun ya, taman-taman kebun ya, persawahan yang subur. Wa yaj'al lakum anhara, dan begitu pula sungai-sungai yang bersih yang banyak ya, ikan dan banyak yang lainnya ya. Maka ini sebab ketika orang memperbanyak beristighfar, yang memperbanyak beristighfar, maka ini ya syarat sebab agar Allah memberikan kita berbagai macam rizki ya, terus perbanyak istighfar. Kemudian yang ketiga, sebab agar dilapangkan rezeki kita adalah as-sadaqah, memperbanyak untuk bersedekah ya, dan juga berinfak. Apa bedanya infak dan sedekah? Ada yang tahu dari jamaah? Ini enggak ada door prize ya. Apa bedanya infak dan sedekah? Ada yang tahu? Tidak ada? Ada, cuman mungkin malu ya. Baik, sedekah sama infak bedanya, kalau infak itu harus dengan harta benda ya, la budda bil amwal, harus dengan harta benda. Tapi kalau sedekah sifatnya lebih umum, boleh dengan harta benda, boleh juga selain harta benda, itu sedekah, jadi lebih umum. Kalau mengatakan sedekah sudah mencakup di dalamnya infak ya, dengan harta benda. Tapi kalau mengatakan berinfak, maka dengan harta. Nggak bisa untuk bilang, Ustaz saya ingin infak dengan senyuman saya, nggak bisa, itu mah sedekah namanya ya. Nah, infak itu harus dengan uang ya, mungkin infak semen, infak pasir, infak buku-buku ya, harta benda, makanan, itu infak. Tapi kalau sedekah ya bisa dengan harta benda, tapi dengan selain harta benda juga bisa. Maka Nabi mengatakan ya, tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah, senyummu di hadapan saudaramu itu merupakan sedekah.
ya, dan mengucapkan tasbih sedekah, tahmid sedekah, ya, tahlil juga sedekah, ya, terus mengucapkan alhamdulillah, ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, ini juga sedekah. Bahkan kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Seorang suami, ya, kepada istrinya, ini sudah paham ya, nggak perlu kita sebutkan. Seorang suami melakukan kepada istrinya itu merupakan sedekah. Maka nanti para istri, para akhwat, perhatikan suaminya, dia suaminya pelit sedekah atau kagak, ya. Kalau sebulan cuma sekali, ini pelit namanya, ya. Harus sering-sering, karena itu sedekah. Jangan pelit, ya, jangan pelit, ya. Banyak-banyak bersedekah kepada istri, ya, pada istri. Kemudian syarat selanjutnya, ya, sebab selanjutnya agar Allah melapangkan rezeki kita adalah syukrullah. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebutkan tadi, la in syakartum la azidannakum. Ya, sekiranya kalian bersyukur, maka, ya, aku akan menambahkan nikmat-nikmat kepada kalian. Jadi banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur. Suka dicanda-candain kadang para ikhwan, ya, para bapak suka bercanda, Ustaz, kalau saya bersyukur kepada istri yang satu, apakah Allah akan tambahkan? Jawabannya apa? Yang namanya rizki itu sudah kita bahas tadi. Rizki itu ada yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya maknawi. Kalau antum bersyukur dengan istri yang satu ini, ya, Allah akan tambahkan, ditambahkan sakinahnya, tambahkan mawaddahnya, tambahkan rahmatnya, ditambahkan rasa cinta dan kasih sayang, kenyamanan. Itu maksudnya. Jangan dikira rezeki itu hanya yang zahir-zahir saja. Nanti kalau disyukuri ini tambah lagi. Enggak mesti zahir. Maksudnya maknawinya juga akan ditambah, ya, akan ditambah. Dan kalau istri sudah mulai tidak taat lagi, jangan salahkan istri. Bisa jadi antum dan kitanya ada dosa dan kemaksiatan. Jadi dicek, kok istri saya sudah mulai nggak taat, nggak mendengar omongan saya. Jangan langsung salahkan istri, muhasabah diri dulu. Saya punya dosa jangan-jangan. Biasanya istri saya taat, kok tiba-tiba nggak taat? Coba koreksi dan muhasabah. Jangan-jangan suami yang ada dosa, sehingga ketaatan itu agak lama-lama agak dicabut oleh Allah, tidak taat lagi, ya. Maka semua saling muhasabah agar jangan sampai rumah tangga tersebut terdapat kemaksiatan, tidak, ya, tapi harus ta'awun, tolong menolong di dalam bertakwa kepada Allah. Kemudian sebab yang kelima adalah at-tawakkul, ya, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bisa melapangkan rizki. Tawakal itu apa? Tafwidu jami'il umur ilallah ta'ala, menyandarkan, menyerahkan segala perkara urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nabi bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu himasan wa taruhu bitanan." Sekiranya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, ya, dengan sebenar-benar tawakal, pasti Allah berikan kalian rizki, pasti. Sebagaimana Allah berikan seekor burung rizki, yang mana di pagi hari dia terbang dalam kondisi perutnya kosong, dan di sore hari kembali dalam kondisi perutnya, ya, terisi. Ini kita dicontohkan kalau bisa tawakal kita seperti seekor burung. Burung itu hanya binatang, ya, yang bisa terbang. Dia bukan PNS, bukan juga pegawai, ini bukan, hanya burung, tapi dia tawakal, ya. Dia nggak tahu nanti ada makanan di pohon ini atau tidak, hujan panas, dia nggak tahu. Yang penting terbang saja dulu. Perkara nanti ada ulat, ada makanan atau tidak, itu perkara nanti. Yang penting pagi-pagi dia sudah mulai terbang.
Nah, Allah juga berfirman dalam surat Talaq ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang betul-betul bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang mencukupinya. Enggak mesti kaya, yang penting cukup, ya. Yang penting cukup. Mau ke mall cukup, mau umroh cukup, mau beli ini cukup, ya. Yang penting cukup. Kemudian selanjutnya, sebab agar Allah luaskan rezeki kita adalah jaga solat. Nah, ini penting nih, jaga solat. Kalau istri sudah mulai malas solat, anak-anak sudah malas solat, siap-siap omsetnya turun, ya. Di pondok pesantren atau mungkin faiz, ya, kalau keuangannya sudah mulai kendor, turun, koreksi lagi para guru-gurunya, koreksi lagi para siswa santri-santrinya. Jangan-jangan ada yang malas sholat, jangan-jangan banyak yang tidak istighfar, jangan banyak yang tidak bersyukur. Koreksi lagi, kok down, kok turun, kok kendor keuangan kita ini, apa sebabnya? Coba koreksi lagi. Kayaknya ada yang mundur-mundur sholat, sepertinya ada yang malas sholat, dan seterusnya. Sholat mampu melapangkan rizki. Allah SWT berfirman, ya, dalam surat Taha 132, "Wa'mur ahlaka bis sholah." Perintahkan keluargamu, istrimu, anakmu untuk sholat. "Wastabir 'alaiha." Dan sabar atas hal tersebut. Nah, ini Allah menggunakan pakai to, ya, aslinya tidak ada to-nya, sobaro. Ya, kata para ulama, ya, ziyadatul harfi yadullu ala ziyadati al-ma'na. Kalau hurufnya ditambah lagi oleh Allah, ini menunjukkan sabarnya juga ditambah, bukan hanya wasbir. Kalau ini biasa wasbir, sabar, ya, tapi Allah enggak bilang wasbir, wastabir 'alaiha, sabar kalau memerintahkan sholat. Kadang-kadang namanya anak perempuan, ya, atau namanya anak kadang-kadang ngeyel dan seterusnya, sabar. Terus perintahkan untuk sholat, ya. Pulang dari masjid, ternyata istri masih nonton TV, sholat. Umi sholat, ya, sholat. Ya, anaknya masih main-main, sholat. Wastabir 'alaiha, harus sabar. Apalagi subuh, ya. Apalagi subuh, bangunin aja, jangan oh kasihan istriku, kasihan ya ini, kau kasihan anakku, terusnya nanti saja, nanti. Bangunin, sholat, ya, sholat. Wastabir, sabar, ya. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta kepadamu rizki, kata Allah. Nahnu narzukuk, justru kami nanti yang akan memberikan kalian rizki. Jadi rizki itu ternyata datang ketika kita rajin sholat, Sebab berikutnya adalah, ya, yaitu ad-du'a, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya apa? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Al-Baqarah ayat 201. Ini sering-sering berdoa, rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, ya. Atau boleh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan, karena ada rezeki di situ, ya, wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Banyak-banyak berdoa. Dan yang kedelapan, al-akhdhu bi asbabil kasbi, yaitu berikhtiar, berusaha, ya, tidak bermalas-malasan, ya, berusaha, berikhtiar, ya, berusaha dan berikhtiar. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Apabila telah selesai melaksanakan salat, bertebaranlah di muka bumi, cari karunia-karunia rizki Allah. Jangan selesai subuh tidur. Ini enggak boleh tidur langsung setelah subuh. Para ulama itu tidur pagi itu maksudnya kalau sudah syuruq. Nah, ini bedakan, ya. Kalau setelah subuh langsung tidur, jangan. Banyak penyakit, kemudian kegagalan, al-khusran, ya, kerugian, yang rugi. Kalau tidur langsung ba'da subuh. Tapi kalau memang tiket malam, terus dia tahajud luar biasa semalam, tunggu dulu sampai syuruk. Nah, kalau sudah jam 6, syuruk jam berapa sekarang?
Ah? Jam 6 seperempat ya. Nah, barulah boleh tidur. Ya, di situ baru boleh. Karena mungkin semalam dia sahirul layal, begadang untuk apa? Tahajud, tilawah dan seterusnya. Maka tidur yang dibolehkan maksudnya itu kalau sudah syuruk, silakan istirahat. Karena mungkin dia mengantor nanti jam 8 udah mulai ngantor lagi supaya tidak capek, tidak ngantuk nyopir di jalan. Tidurnya itu maksudnya setelah syuruk. Ya, karena Nabi mendoakan, ya Allah berikanlah keberkahan umatku fi bukuriha, di pagi-pagi harinya. Jadi jangan tidur biar mendapat berkah. Yang terakhir, sebab yang terakhir agar Allah melapangkan rezeki kita adalah silaturahmi. Sering-sering menyambung tali silaturahmi, ya. Sering-sering menyambung tali silaturahmi. Sebenarnya Allah Rasulullah bersabda, man ahabba minkum, ya, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin, yang cinta, yang senang dilapangkan rezekinya dan juga senang untuk dipanjangkan, diberkahi umurnya, maka falyasil rahimahu, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jika ingin dilapangkan rezeki, dipanjangkan umurnya, ya, atau diberkahi umurnya, sering-sering silaturahmi. Kalau jauh bisa lewat HP, ya. Tapi kalau ada ongkosnya pulang, ya. Setiap tahun saya kadang harus pulang, ya, meskipun jauh, ya, harus ke Lombok, ya, dan seterusnya, pulang, ya. Kumpulkan dana, pulang, tetap silaturahmi. Karena silaturahmi manfaatnya melapangkan rezeki dan memanjangkan umur. Khilaf antara ulama, apakah maksudnya betul-betul umurnya dipanjangkan? Ada yang mengatakan iya, betul-betul umurnya akan dipanjangkan. Pendapat kedua, bukan maksudnya meskipun pendek umurnya tapi berkah, ya, seperti Imam Nawawi dan yang lainnya, meskipun umurnya tidak sampai 50, 60 tapi berkah umurnya, ya. Wallahu ta'ala alam. Ini beberapa hal yang kita sampaikan mengenai, ya, rizki dan juga macam-macam rizki dan sebab-sebab agar, ya, Allah memberikan dan melapangkan kita rizki. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tadi katakan bahwasanya rezeki itu ada yang datang sendiri dan ada yang jemput. Saya punya sahabat yang umurnya juga udah sama dan saat ini dia belum beristri. Nah itu gimana ya Ustaz? Itu rezekinya harus dijemput atau menunggu datang sendiri? Padahal kalau dibilang dia udah usaha, udah banyak usahanya, gak ada yang cocok. Saya bilang ya, aku beberapa sahabat yang muda, berada di situ. Jadi itu bagaimana kira-kira ya Ustaz? Salahnya di mana ya? Banyak Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bagus. Apabila ada laki-laki yang sudah mapan, ya, sudah mampu secara finansial dan seterusnya, tapi kok belum datang-datang rezeki yang satu lagi, yaitu jodohnya, ya, istri yang salihah, belum datang-datang. Pertama, mungkin muhasabah dulu, bermuhasabah, introspeksi. Jangan-jangan dia yang terlalu memilah dan memilih, ya. Ya, sudah ada tapi enggak masuk kriteria, enggak masuk. Dia pinginnya yang tinggi, mancung, kemudian kayak kacamata, terus yang dan seterusnya. Nah, itu muhasabah dulu. Yang kedua, tentu perbanyak berdoa. Karena ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang mukmin yang mudah-mudahan Allah mudahkan, ya, baginya untuk menemukan, ya, jodoh. Dan apabila sudah mapan terus dia sengaja menunda-nunda, ada cuman ditunda-tunda, sudah ada cocok memang umpamanya, tapi beliau sengaja menunda-nundanya untuk menjomblo, maka ini tidak boleh, ya. Nahan Nabi SAW at-tabattul nahyan syadidan. Nabi melarang untuk menjomblo dengan larangan yang keras. Jangan untuk lama-lama menjomblo.
Kalau sudah mampu segera menikah. Kenapa? Justru melama-lama untuk menjomblo ini bahaya. Suka datang fitnah, kemaksiatan dan lain-lain. Fitnah hati, fitnah pikiran, fitnah pandangan, perasaan dan seterusnya. Makanya Nabi sangat melarang, ya, tidak boleh menjomblo. Larangannya larangan yang keras. Karena Nabi paham bahwa orang kalau menunda-nunda, ya, tidak menikah ini bahaya. Ya, bahaya karena zaman fitnah, ya, terfitnah hati, pikiran dan seterusnya. Maka kalau sudah mapan, hendaklah dia melaksanakan perintah Nabi, ya. Nabi bersabda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa yang sudah mampu nafkah batin, nafkah lahir sudah mampu, falyatazawwaj, maka hendaklah dia segera menikah, jangan menjomblo, ya. Jangan lama-lama menjomblo. Nah, jadi itu adapun jodoh tadi memang harus kalau laki-laki tentu harus diusahakan. Begitu pula perempuan harus diusahakan. Siapa yang mengusahakan? Ayahnya, ya, orang tuanya. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika anaknya Hafsah, Umar langsung yang datang kepada Abu Bakar, datang kepada ini, baru datang kepada Nabi. Ya, baru Nabi menerimanya, akhirnya menikah dengan Nabi. Jadi ada usaha dari orang tua. Jangan anaknya langsung yang mencari sendiri, akhirnya nyari di sosmed, nyari di Facebook pacarnya, gebetan dan jangan, ya. Akhwat di rumah nanti yang mencarikan ayahnya. Ketemu teman-teman di Masjid Fatimah, gimana kawan akhi? Alhamdulillah, anak saya udah 22 tahun. Nabi melarang menjomblo, ya. Antum punya anak enggak gitu, ya? Atau di alumni Faiz gimana? Ada enggak yang sudah ini dan seterusnya? Terus usaha, jangan biarkan lama-lama menjomblo karena Nabi melarangnya, ya. Nah, maka dia sebagai laki-laki tadi harus berusaha, ya, berdoa agar diberikan jodoh yang terbaik untuk dunia, agama dan akhiratnya, ya. Allah taala a'lam. Satu lagi. Jadi di sini dibagi materi yang besar, materi yang besar. Ini dicontohkan oleh ikhwan kita, ya, sahabatnya yang belum menikah. Pertanyaan saya adalah, apakah terkadang rezeki yang ditentukan oleh Allah itu jika memang bersifat materi, namun dia tidak dapat materi, digantikan dengan materi. Seandainya sahabat kita ini dia punya materi tinggi besar, namun tidak didapat dengan materi ini. Itu yang saya bertanya. Konsepnya apakah Allah menetapkan rezeki yang bersifat dengan materi digantikan dengan materi, ataupun sebaliknya? Apakah itu seperti itu tidak bisa? Nah, barakallahu fiik, ya, pertanyaan sangat bagus. Rizki ada yang berbentuk, ya, madiyah, ya, berbentuk materi secara zahir, ada juga ma'nawiyah, ya, ada yang berbentuk ma'nawi. Nah, betul bahwasanya tatkala orang, ya, umpamanya tidak diberikan atau sedikit diberikan materinya, tapi ternyata Allah memberikan ma'nawinya, nah, maka tetap itu wajib disyukuri. Atau mungkin ma'nawinya sedikit, tapi Allah anugerahkan berupa madiyah, ya, berupa materinya yang banyak, nah, itu juga wajib untuk disyukuri. Naam, Allah Maha berkehendak, ya, fa'alul lima yurid. Allah Maha berkehendak apa yang Allah inginkan. Bisa Allah menggantikan yang tadinya materi diganti dengan kesehatan, diganti dengan ilmu, diganti dengan ditambahnya ketentraman dan seterusnya. Atau yang tadinya ini diganti juga dengan materi karena dia rajin bekerja dan seterusnya. Ini bisa terjadi karena Allah Maha berkehendak atas apa yang Allah inginkan. Kewajiban kita apapun berbentuk, ya, kenikmatan dan rezeki tersebut, baik materi maupun non materi, wajib hukumnya untuk mensyukurinya. Tapi ingat, jangan memandang rezeki hanya materi, karena sebenarnya ma'nawi itu jauh lebih
lebih besar, ya, keimanan, ya, ilmu, ya, ketentraman, rasa cinta, terus hidayah dan seterusnya. Sebenarnya ini jauh lebih penting, lebih bermanfaat ketimbang hanya sekedar materi. Karena seringkali materi yang banyak itu menjadikan orang sombong, akhirnya ya dia lupa, ya, banyak kisah-kisah seperti Qarun dan yang lainnya, baik jabatan, harta dan seterusnya. Maka apapun yang diberikan oleh Allah, baik rezeki ma'nawi maupun ya materi, maka hindari diri kita dari kesombongan, ya, tetapi wajib untuk bersyukur, wajib untuk bersyukur. Tetapi Allah mengatakan, ya, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai mensyukurinya. Bisa dihitung di babelan ini, bisa dihitung siapa yang betul-betul pandai mensyukuri nikmat Allah berupa maknawi dan materi tersebut. Ya, Allah mengatakan qalil dalam surah Al-Mulk juga begitu, qalilam ma tashkurun, ya, sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Makanya Umar bin Khattab, ya, menangis dan beliau mengatakan, Allahumma ja'alni min ibadikal qalil, ya Allah, jadikan aku termasuk hamba-hambamu yang minoritas tersebut, ya. Jadi jadilah hamba yang minoritas, jangan jadi hamba yang mayoritas kebanyakan kufur wal'iyadzubillah, tapi jadilah hamba yang qalil, yang minoritas tersebut. Siapa mereka? Yang betul-betul pandai bersyukur. Apakah yang hadir ini termasuk minoritas atau mayoritas? Kembali kepada antum dan diri kita masing-masing. Apakah selama ini sudah betul-betul mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ataukah lupa mensyukuri kesehatan, ilmu dan seterusnya? Maka oleh karena itu, Allahumma ja'alna min ibadikal qalil, ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang minoritas tersebut. Karena bahaya, syukur itu lawannya apa? Kufur. Ini bahaya, syukur lawannya kufur. Allah yang menegaskan cuma secuil dan cuma sedikit yang betul-betul pandai bersyukur. Berarti mayoritas kufur wal'iyadzubillah. Ini enggak main-main, ya, masalah bersyukur, mensyukuri rizki, ya, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, wallahu ta'ala a'lam. Terakhir dari misi, bagaimana menghadapi sindrom pensiunan? Sindrom pensiunan. Jadi setelah pensiun itu banyak di antara kita merasa tertutup rezekinya karena sudah tidak bekerja lagi, sehingga akan menjadikan beban bahwa setelah pensiun itu rezekinya habis. Mohon nasihat. Maksudnya statement apa? Sindrom pensiunan. Setelah pensiun dari pekerjaan, nah itu merasa rezekinya udah habis. Setelah pensiun dia dari bekerja karena mungkin dia PNS atau apa dan seterusnya, terus ternyata ada perasaan atau keyakinan atau dia merasa bahwa rizkinya sudah tidak ada lagi, paling hanya dari sisa-sisa PNS tersebut. Dan tentu ini keyakinan dan perasaan yang keliru. Apa gunanya Allah namanya Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki? Apa gunanya kalau begitu? Apa gunanya 123 kali Allah sebutkan tentang rizki? Kalau cuma terbatas, ya, dia membatasi dirinya kalau sudah selesai pensiun berarti ini keliru, ya. Maka keyakinan dan perasaan yang seperti itu segera dirubah, tidak benar, ya, karena rizki tersebut Allah berikan, sudah kita sebutkan tadi, dari jalan yang banyak. Ada dari jalan bekerja, boleh, ada juga dari takwa, ada dari istighfar, bersyukur, ya, apalagi tadi tawakal, ya, apa tadi lagi, bersedekah, ya, bertakwa dan lain-lain. Selama dia sudah pensiun, tapi kalau dia perbanyak istighfar, bersyukur, bersedekah,
ya, tawakal dan seterusnya, maka Allah tetap akan memberikan dia rizki. Jadi kesimpulannya, orang yang sudah pensiun yang mengatakan demikian atau merasa demikian, ini tandanya dia hanya mengira rizki itu sebatas harta. Dia lupa padahal kesehatan itu rizki, ya, ilmu rizki, ya, pengalaman rizki, keimanan selama dia masih beriman itu rizki. Maka hindari dari perasaan yang seperti itu, karena khawatir qalilam ma tashkurun, akhirnya sedikit syukurnya karena dia sudah meyakini hal demikian. Maka banyak fenomena memang, ya, makanya pantas Allah memang mengatakan demikian, ya, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Bekerjalah, beraktivitaslah wahai keluarga Daud sebagai tanda syukurmu kepada Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Ya, maka mudah-mudahan kita jangan seperti hamba-hamba yang minoritas tersebut. Jadilah hamba-hamba yang minoritas yang betul-betul bersyukur, dan bersyukur, ya, tulal hayat, long life, ya, selama hidup kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur sehingga Allah menambahkan nikmat dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin.